tolong itu loh, disuruh bantuin sampean gitu. Ya teman-teman, oke, ini mungkin sudah waktunya ya kita membicarakan ini karena sudah terlalu ramai dengan persepsi orang-orang yang berbeda ketika Iyun memberi argumentasi seperti itu kemarin di live-nya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Sudah hampir waktu itu dari 2 bulan lalu Iyun mengucapkan hal itu dan kayak meminta, ayolah Mas Ron gini. Aku bilang gak wani. Pertama aku gak berani Yun. Karena apa? Karena Sobat Ngarit ini terlalu besar. Kan begitu ya? Iya Aku betul. Sobat Ngarit terlalu besar. Aku rasa aku nggak bisa dan aku nggak pantas. Aku udah bilang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian 1 bulan kemudian pertanyaannya tetap sama. Yang ditanyakan itu tetap hal itu teman-teman, kayak gitu. Nah, terus-terusan menanyakan seperti itu, entah melalui komunikasi, melalui phone ataupun ketika ketemu Iyun selalu mengucap hal itu. Aku bilang kasih aku waktu 1 bulan. Kemudian aku kasih ketemu lagi atau phone kasih aku waktu 2 minggu, 1 minggu. Kemarin di Jombang kasih aku waktu beberapa hari. Nah, memang betul. Kalau membicarakan mengenai SN, saya tidak mempunyai keleluasaan apapun terhadap SN. Bahkan pendiri SN adalah saudara Iyun Indra, gitu ya teman-teman ya. Sepakat kita, betul ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Iyun mengenai prinsip dia berdiri tanpa raja, duduk sama rata berdiri tanpa raja, itu sudah dilakukan. Kenapa SN harus ada ketua dan lain-lain dan seperti itu? Terjadinya hal ini karena masukan atau dorongan oleh teman-teman SN yang ada di daerah maupun selaku inisiator per daerah. Saya di sini cuma menjembatani komunikasi antara teman-teman SN, inisiator SN kepada Iyun. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman SN dan menyampaikan banyak sekali hal apa yang diinginkan teman-teman kepada Iyun. Saya sampaikan ke Iyun, itu setiap pagi kita telepon ya Iyun. Iya. Mas Ron, aku bingung kayak gini kayak gitu. Ya, aku nggak percaya kok. Nangis loh, kenapa sih sedih? Nggak apa-apa Mas Ron, tak ya kan sama aku nyalakan kameranya. Kan gitu. Loh kenapa kamu Yun? Ya aku nggak ada yang bantu gini. Ya aku bilang tak bantu semampuku Yun ya. Yun aku berteman sama kamu itu tulus ya Yun ya. Aku nggak mempunyai tujuan apapun, bahkan sampai detik ini apa aku pernah minta uang sama kamu minta uang sedikit pun apa pernah Yun? Gini ya pernah. Kita ngobrol lah serius ya teman-teman, seperti itu. Nah aku mengajukan pertanyaan sama Yun, kenapa Yun kok harus aku bilang gitu. Aku Yun yang tak pikir itu banyak, apakah orang-orang bisa terima dengan gaya pececesanku seperti ini, kan kayak gitu kan. Ya, ini jawab, ya aku tahu Mas Roni, pececesan itu hanya di sosmed. Tapi kalau waktunya serius, kita ada waktu untuk serius. Kan gitu. Iya, ya. betul. Mau kita serius apapun kita di sosmed, terkadang orang itu kan berbicara mengenai tappingan kan nggak bisa kita melihat siapa itu orangnya, kan gitu ya Yun ya. Iya, betul. Nah, kalau kita ketemu, ya kan? Kalau kita ketemu, nah seperti itu ya teman-teman. Saya tidak mempunyai apapun. Saya sudah bilang ketika saya melakukan live juga ini ya, izin ketika saya melakukan live, saya memang tidak pernah membicarakan saya ini Sobat Ngarit gini-gini. Nah, saya live itu dari dulu PKPK, bercanda, cegegesan, cengengesan, kan seperti itu Yun ya. Iya betul, sama halnya sama saya Mas Ron.
Nggih. Rama ini. Nah, apa jadinya ketika saya berbicara live, tetap layar, paus dan lain-lain, nanti saya dikira memanfaatkan. Ayo sobat ngarit gini-gini, saya tidak pernah berbicara seperti itu, ya teman-teman ya. Tapi apapun yang dilakukan Iyun, itu saya selalu eh, sebisa mungkin kayak menemani. Kalau nggak bisa membantu, saya menemani lah seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengeluarkan eh, seperti bantuan finansial, saya masih punya tenaga ataupun keringat, kan seperti itu, Iya. gitu loh. Nah, mungkin itu aja dulu gitu Yun, yang aku sampaikan. Sekarang kembali lagi sama kamu, coba kamu menyampaikan ke saudara-saudara ini yang kayak gitu Yun. Ya itu tadi. Eh, kan aku sering ya kalau ada apa-apa telepon sampean, Mas gimana dengan sedangkan kerepotan saya, sampean tahu sendiri, sampean telepon jam 12 siang aja masih di kandang mandiin sapi dan lain sebagainya. Waktu buat keluarga juga sangat-sangat berkurang ya Mas Ram. Ya, Terus waktu itu beberapa waktu lalu kan sempet kan aku ngomong untuk aku udah nggak kuat mikir kalau kayak kayak gini gitu kan. Grupnya kan SN mau tak bubarin kan, tahu kan sampean, grup di WA itu kemarin waktu sebelum acara Kubdar kan nggak salah itu. Terus udah waktu itu telepon sama papi juga kan, gimana pi aku udah ini otakku ini gitu, ayo aku minta bantuannya Mas Roni gitu, kalau Mas Roni bersedia kan gitu. Ya Mas Roni jawabnya ya coba tak coba dulu gitu, nanti eh, kalau sebisa aku ya Yun kan gitu kan, coba dulu nanti gimana Mas. iya maksudnya kan eh, ya gimana ya, aku kan juga punya itu Yun ya, namanya eh, karakter diriku sendiri. Kan aku nggak mungkin Yun eh, merubah karakterku yang kayak gitu terus menjadi soft spoken. Itu bukan diriku kan kayak gitu ya ini ya. Ya aku sebisa mungkin kayak gitu, kayak kamu bantu kamu sebisa mungkin, karena menurut kan juga ada eh, Pak Semar gitu kan. Iya, betul. Kan gitu. Ya itu. Iya, saya Ya kalau lelah ya lelah Mas, memang ya lelah dengan eh, pertimbangan kan kemarin kita nggak nggak waktu nggak dengan waktu singkat gitu, kita mempertimbangkan itu sudah lama. Gimana gitu. ya aku juga bilang sama Yun, kalau berapa kali aku bilang, oh Yun aku gak pantas, bahkan dengan bahasa yang kayak gundeng, kamu ojo aku Ayun, ojo aku Yun, aku sampai aku bilang seperti itu teman-teman, ojo aku kan jatuh sopo Yun wis tak ewangi golek, aku bilang seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu, apa lagi yang mau kamu sampaikan Yun? Ya pokoknya nanti kalau ada mau ada kopdar ataupun apa itu Mas Roni ya kemarin, gimana Apa? ininya, kalau ada kopdar gitu nanti ke Mas Roni ya, kopdar ataupun apa gitu loh. Ya, Setuju. ya sebentar gini Yun, apa namanya?
kembali lagi butuh proses Iya, penyesuaian itu tadi. penyesuaian itu tadi karena aku ngerasa aku nggak pantas dan aku kan bilang sama Yun aku gak iso Yun, aku nggak wani, kan aku seperti itu. Tapi kan kembali lagi Mas Ron, saya kan udah ngomong nggak dari dulu kan aku sampai inget nggak aku itu waktu beberapa awal tahun kemarin kalau nggak salah waktu itu telepon Pak Pipi aku berhenti konten jago gitu sama Pak Pipi disemangatin. Terus tahun lalu mau awal tahun kalau nggak salah. Nah setelah kandang baru itu jadi kan ya mau berhenti konten kan. Iya, kayak gini Yun, apa namanya, yang menjadi kenapa aku bilang ya nanti dulu Yun, aku bilang aku belum siap Yun, karena apa? Aku di sini juga punya pekerjaan. Yang pertama, aku jelaskan dulu ya teman-teman biar juga tahu gitu Yun ya. Nggih, betul. Aku punya pekerjaan yang dimana pekerjaanku adalah ya ini ya memang mengarahnya semua aduh ya Allah jeblok. Nah yang jadi pemikiran kan gini Yun, dimana aku itu mempunyai tanggung jawab juga di dalam pekerjaanku ya teman-teman. Artinya aku harus selalu terlihat eksis di sosmed. Kemudian yang kedua, aku harus tetap menjalin silaturahmi dengan orang-orang banyak di sosmed, utamanya di TikTok ini. Aku harus menggait-gait regenerasi baru, kan seperti itu Yun. Nggih, betul. Apa nanti jatuhnya orang-orang pasti just ngejas aku atau membicarakanku tentang ini sobat ngarit ini nantinya mau dibawa ke ladang bisnis. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian menurut kamu selaku pendiri sobat ngarit, selaku yang mempunyai keleluasaan di sobat ngarit itu menanggapinya seperti apa? Kan seperti itu ya. Di sini harus kita bicarakan sebelum saya memang benar-benar siap kan kayak gitu. Kalau diomong siap ya teman-teman kembali. Saya pun kalau diomong siap atau tidak saya karena mungkin saya dan ingin berteman ya saya ya belum siap. Capek itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita itu sudah terlalu lelah, ya terlalu lelah dengan hal-hal yang sebenarnya itu pengulangan-pengulangan yang berkala. Kalau misal dikerjakan bareng-bareng harusnya nggak capek lah. Kan kalau misal kopdar ya gampang, Ion tinggal teko. Nanti setup acaranya di sana kan di setup Mas Semar bisa. Di setup Roni juga bisa kan gitu aja. Tapi tadi pas kopdar pembahasannya kan harus ada apa gitu loh. Kalau enggak ya udah nggak usah bikin kopdar, bikin pribadi aja. Maksudnya bikin acara-acara pribadi. Kalau misal nggak mau bikin acara pribadi ya sudah nggak apa-apa, kita menciptakan sesuatu yang baik. Ya, gini lo, kon iki jangan korban gak dodolan sapi tarek. Branding sapi paling kuat di Indonesia ini kan Setia Farm sama kandang sobat ngarit. Kon gak kepingin dodolan dah. Iya. Tak pastikan nek cuane akeh kon gak capek kon sumpah. Nggih. Iya toh. Nggih. Namung tadinan nggih namung kedik Bi. Kenapa? Jualannya ya cuma beberapa ekor gitu. Ya karena memang kalau jualannya di Tulungagung ya berat, tapi kalau jualan di Surabaya ya kan konco-konco DPR takon tuku kabeh lah mari ya. Nggih, kalih napa keterbatasan modal. Lho kok niki ngomong mbek sapa, Yun? Kawon dengar hari. Kula Bi. Lah ya kan iso tak modali. Jadi misal untung nih 1M ya wis, berarti kan engkok Ronin terima 199 juta, kon 1 juta kan mari. Mami yo. Mas Roni mam barbecue kula karak. Loh, Karak. Roni ayolah kalau
tolonglah ya teman-teman, kadang-kadang kita juga serius tapi juga dengan santai. Ya ya Bi. Kan sapi kalau misal pengen murah gampang. Punya tetangga-tetangga dipinjam dulu gitu loh nanti. Iya, dijual Bi, betul. Itu dijual ya kan. Ya sudah, nanti kita ke Filipina atau Thailand gitu loh, hilang dulu. Bah, nggak bisa saya Pi. Saya tak di rumah aja wakil. Kalau wakil mawon. Loh enggak, aku tanya sama kawan-kawan. Kira-kira teman-teman, kalau misal kemudian kita jualan sapi, gak kita lah ya. Mas Yun sama Roni jualan sapi gimana? Daripada dodol gorengan, dodolan sapi, dino mari kok. Roni kesenggerak mah. Yun nggak usah Kan singitan dodol Yun. gorengan tak? Kono cak icang kan. Loh. Apa iki? Iya ya Bi. Ayo Yun, kita jualan sapi Yun. Nggih kenging. Apalagi Ridho itu nanti Po Winter itu. Kalau jualan sapi, Mas Ron. Ya apa? Menurutmu ya apa? Iya, peluang itu. Bisa, Wes bisa. lah. Ya dodol apa ae lah, dodol botol kan besok Kata papi, apapun yang bisa dijual kita jual, Mas Ron. Lu iya toh ae lah. Ya itu Lamborghini Jimmy-nya papi. Apa? Itu McLaren. dijual. Dijual itu. Gini loh, kamu percaya nggak percaya Reo? Ini hukum dasar manusia ya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi ini akan relate dengan orang yang berpikir dan relate dengan orang yang cerdas. Kamu ya secapek-capeknya dirimu. Kalau kemudian kamu jualan sapi dan sehari laku satu sapi dan untungnya 5 juta, gak capek. Apalagi 10 sapi sehari kejual 50 juta, gak capek, sumpah gak capek kalau tak omongin. Kamu tak kasih yo resep untuk kita itu tidak capek. Ono. Apa itu Bi? Bius kon lek misal oleh duit akeh gak capek kon, Bro. Betul. Kon masih nge-live yo set ngono males moro-moro simo. Gak sido capek kon. Kon tak lebokno kerjaan kuning karo rek. Saya sama Iyun. Iya. Wis aja kakek teori ku gak ada pegel tak omongi kon. Cap. Nggih. Teori kita Iyun. Nggih. Teori gak ada pegel. Iya. Ibaratnya kon nang di Jakarta. Tapi kon mikir. Tiba-tiba nah kalau kok ya apa? Enggak bang di. Betul kan? Langsung praktek aja. Iya Bu. Siap.